Mbak Sarah ada nggak case study atau pengalaman biasanya di setiap generasi, setiap satu tingkat itu biasanya isu yang muncul tuh apa? Apakah kebanyakan mirip-mirip aja atau ini loh kelihatan banget kalau yang dengan Z ini seringkali isunya seputar ini. Kalau misalnya dengan generasi milenial seringnya tuh isunya tuh masalah ini. Kalau dengan generasi yang apa itu lebih banyak apa lagi tuh? Ada nggak contoh case study atau pengalaman sama ini? Oke, jadi mungkin saya sambil share ini ya biar teman-teman bisa ngerasain juga gitu ya. Boleh. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai generasi, kita mengenalnya dari silent generation ya, yang lahir sebelum tahun 1945 alias eyang-eyang kita atau buyut-buyut kita gitu ya. Yang sering terjadi adalah mereka adalah orang-orang yang memang menghargai masa lalu, balas budi, begitu ya. Kalau misalnya Mas Ja dan juga teman-teman ingat, kalau nenek-nenek kita atau kakek-kakek kita cerita, mereka suka banget cerita masa-masa perjuangan, entah itu zaman penjajahan, entah itu zaman mereka susah gitu ya, berdarah-darah, makan pakai. Kalau orang tua saya tuh bilang, dulu orang tuanya, jadi kakek saya tuh makannya nasi aking, jadi nasi yang udah kering gitu. Mereka senang banget tuh menceritakan pengalaman masa-masa susah, masa-masa kejayaan mereka di masa lalu, gitu ya. Jadi kita sering dapat dongeng-dongeng itu, gitu kan, dari mereka. Karena ya itu tadi, mereka suka sesuatu hal yang sifatnya perjuangan, kemudian mereka suka sifatnya warisan, cerita yang bisa diturunkan turun-menurun. Akhirnya, ketika bekerja dengan generasi-generasi kakek, atau buyut-buyut kita, ya mereka maunya ketemu lah, gitu kan. Kalau hari-hari besar pasti pada ngumpul-ngumpul, makan bersama, saling cerita gimana masa-masa lalunya gitu. Nggak kenal mereka telepon gitu kan. Surat mungkin udah kenal. Lalu kemudian, karena silent generation ini anggaplah gitu ya saat ini sudah tidak cukup produktif untuk bekerja, kita beralih ke baby boomer nih. Baby boomer ini adalah generasi yang memang dilahirkan juga di masa-masa perjuangan hidup. Sehingga membentuk mereka mencintai hal-hal yang berkaitan dengan kerja keras. Maka baby boomer itu menyukai kemapanan, kestabilan, maka menantu kesayangannya adalah ASN kan biasanya. Karena kestabilan gitu. Sesuatu hal yang formal, yang pasti, yang ada pensiunnya, ya memang mereka menyukai hal-hal seperti itu. Akibatnya, kalau kita melihat pada kasus-kasus komunikasi di dunia kerja, baby boomer ini menyukai sesuatu hal yang pasti, sesuai standar operasional prosedur. Mau rapat diagendakan dengan rapi, gitu kan ya. Kalau misalnya melaporkan pekerjaan, nggak bisa nih pakai Notion atau pakai Google Workspace, nggak bisa mereka maunya ya pakai laporan, di print, dijilid yang rapi, tanda tangan. Sebelum tanda tangan tumpuk dulu di meja kerja seminggu, ya kan? Kenapa? Karena mereka memang suka hal-hal seperti itu dari pengalaman yang mereka alami, karena mereka suka hal-hal yang prosedural, rapi, terstruktur, dan cenderung lama. Maka memang kenyamanan dalam komunikasinya lebih suka pertemuan langsung nih, meeting, kumpul-kumpul, udah suka banget deh sambil makan-makan gitu kan biasanya kalau. Lalu kita beralih ke generasi X nih. Generasi X ini sudah mulai gitu ya mengenal adanya teknologi. Yang sering kita lihat generasi X ini mulai mampu untuk mandiri dalam bekerja. Sehingga mereka menyukai pekerjaan-pekerjaan yang bisa menunjukkan jati diri mereka. Begitu. Mereka mulai bisa berinovasi, mereka mulai mau dan juga mampu gitu ya untuk menggunakan beragam perangkat teknologi. Sehingga kalau teman-teman lihat di kantor generasi X ini, mereka masih suka kumpul-kumpul, tetapi pakai email juga udah nyaman. Jadi nggak masalah nih kalau report kerjaan pakai email, gitu ya. Korespondensi pakai email mereka udah nyaman, udah bisa, karena mereka sudah adaptif terhadap teknologi. Yang membedakan adalah
Walaupun generasi X ini sudah mengenal teknologi, tetapi mereka masih menyukai pertemuan-pertemuan tatap muka gitu. Lalu bedanya lagi sama generasi Y gitu ya, atau milenial, karena teknologi udah menjadi aktivitas sehari-harinya mereka, generasi milenial ini ternyata jadi suka kolaboratif sama orang. Jadi kalau generasi X ini mereka cukup mandiri untuk bekerja sendiri, kalau generasi milenial mereka mulai suka pekerjaan-pekerjaan kolaboratif. Kalau ada pekerjaan, masukin di drive, yuk bisa yuk, gitu ya. Kita kerjain bareng-bareng yuk, kita kebut yuk, gitu kan. Bikin event, yuk, seneng banget nih generasi milenial nih, gitu. Karena sifatnya apa? Mereka pekerja-pekerja kolaboratif, mereka udah canggih pakai teknologi apapun, gitu. Rapat pakai Zoom, oke. Kerja bareng-bareng, oke. Itu adalah generasi milenial. Jadi kalau teman-teman lihat generasi milenial di kantor, mereka paling senang kalau dikasih pekerjaan-pekerjaan berbasis proyek. Itu. Kalau generasi X itu mereka lebih suka pekerjaan-pekerjaan berbasis masalah gitu ya. Ada masalah apa mereka mencoba untuk menyelesaikan. Kalau generasi milenial itu lebih suka pekerjaan berbasis proyek yang bisa dikerjain bareng-bareng. Z gitu ya, generasi yang udah masuk di dunia kerja, kalau kita ngelihat mereka kelahiran 97 berarti harusnya udah 3 sampai 5 tahun bekerja. Mereka terbiasa banget sama teknologi, jauh lebih terbiasa daripada milenial, ditambah dengan exposure social media yang makin tinggi, mereka udah ketergantungan dengan teknologi tetapi punya rentang fokus yang relatif lebih rendah. Maka ini mempengaruhi juga bagaimana mereka mengerjakan sesuatu. Mereka pengennya pekerjaan itu yang cepat kelar, nggak suka nih lembur, gitu kan ya. Proyek berkepanjangan, rapat berkali-kali, capek banget. Kalau bisa hari ini ada tugas diselesaikan saat itu juga, bye, besok ganti lagi. Maka ini ada sebuah instan ya, instan, keywordnya itu instan itu ya, iya, cepat. Kemudian juga mereka menghargai yang namanya apresiasi. Jadi generasi Z ini cukup menarik karena mereka tuh juga butuh namanya validasi dan apresiasi. Jadi kalau udah ngerjain sesuatu kok nggak dapat apresiasi, mereka ngerasa di situ nggak dapat penghargaan terhadap kerja kerasnya. Begitu. Nah ini ada satu fenomena yang menarik teman-teman. Ini data 2 tahun yang lalu, tapi saya belum menemukan data terbarunya. Kenapa sih Gen Z itu tingkat resignnya cukup tinggi? Ternyata masalah yang utama itu berkaitan sama gaji, nggak sesuai sama job description-nya mereka. Nah ini balik lagi sama tadi, gitu ya. Ketika Gen Z itu suka sesuatu hal yang cepat kelar. Sementara, misalnya di kantor, dia ketemu sama atasan atau rekan kerja yang sukanya adalah menunda-nunda, gitu ya, sehingga kerjaannya menumpuk dan juga jadi lembur-lembur. Mereka ngerasa apa yang mereka keluarkan dan apa yang mereka terima itu pada akhirnya nggak balance. Apalagi Gen Z adalah generasi yang mulai sadar dengan mental health. Semakin banyak pekerjaan, semakin lama gajinya nggak cukup, burn out deh mereka. Healing deh, butuh healing lah gitu. Butuh healing gitu, ya kan? Ini faktanya demikian karena mereka suka sesuatu hal yang cepat. Kalau kerjaannya lama dan kebanyakan lembur, nggak selesai, nggak worth ke gajinya mereka gitu teman-teman. Dan menganggap bahwa hal tersebut termasuk dalam budaya kerja yang nggak sehat. Begitu. Nah ini teman-teman bisa ngelihat ya datanya seperti ini. Ini berkaitan sama gaji yang nggak sesuai sama job description-nya, jam kerjanya nggak teratur, budaya kerja nggak sehat, SOP perusahaan nggak jelas, sampai dengan rekan kerja itu toksik. Nah ini semuanya ada elemen komunikasinya nih di sini. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Jamar bertanya ya berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang jadi gap antar generasi, tantangannya itu apa? Ya, satu dari pengalamannya udah beda nih, pengalaman mereka mulai bekerja, kemudian referensi teknologi yang digunakan, gitu ya. Kalau baby boomer masih suka dengan paperwork, Gen Z sekarang udah paperless semuanya. Jadi itu menurut saya, Mas Jaya. Oke. Berarti memang ini ya, setiap eranya, setiap generasi itu akhirnya punya, ya karena kebawa oleh pengalaman sebelumnya, akhirnya itu mempengaruhi cara mereka bekerja juga, mempengaruhi preferensi, dan akhirnya itu yang, ya akhirnya beda generasi satu tingkat aja mungkin
bisa aja udah nggak, kayaknya udah ketinggalan deh, apalagi beda yang sampai 2-3 tingkat gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin ada nggak yang mau coba ada follow up questions nih? Ya, nah saya sih bisa baca daftar pertanyaan yang kemarin sudah masuk ya, tapi siapa tahu ada yang mau coba gali lebih jauh tentang komunikasi ini. Nah, tadi kan kalau saya wrap up sedikit buat teman-teman yang barusan ikut adalah salah satu penyebab isu komunikasi karena baik lagi mungkin istilahnya operating systemnya setiap generasi ini beda. Nah, tapi nggak fair juga kalau kita akhirnya berusaha memaksakan preferensinya kita ke orang lain. Nah, mungkin lebih tepatnya justru adalah tentang bagaimana kita memahaminya gitu ya Mbak Sarah ya. Karena kalau sifatnya tendensinya kita memaksakan cara setiap generasi, malah itu yang akhirnya jadi komunikasi jadi crash di pekerjaan. Bisa dibilang begitu nggak? Poinnya justru bukan di memaksakan, tapi lebih ke understanding background-nya masing-masing. Bisa bilang begitu kah? Saya sepakat bahwa sebenarnya pemahaman kita kaitannya sama generasi, oh baby boomer tuh kayak gini, generasi X kayak gini, milenial kayak gini, Gen Z kayak gini, Gen Alpha seperti ini, nanti ada Gen Beta juga ya, kelahiran 2025 sampai 39. Kita belum tahu, masih ngawang-ngawang, katanya mereka adalah generasi yang udah memang dikendalikan oleh kecerdasan buatan gitu kan, kita nggak tahu seperti apa. Nah, sebenarnya wawasan berkaitan sama generasi ini cukup kita jadikan sebagai referensi. Jangan kemudian itu menjadi stereotip ketika teman-teman ketemu sama atasan, rekan kerja, staff atau bawahannya. Ah, dia nih Gen Z sih gitu. Jangan gitu ya. Ah, dasar nih bapak. Jangan melabel-labelkan itu ya malahan ya. Jangan jadikan ini sebagai stereotip. Stereotip itu kan kita memberikan label kepada seseorang berdasarkan ya pemahaman kita aja. Kita harus kembali lagi bahwa setiap manusia itu unik, teman-teman. Kalau tadi dikatakan generasi milenial tuh suka kolaborasi, ya kan, suka kerja proyek bareng-bareng, itu tidak berlaku pada saya. Kalau saya sebagai generasi milenial juga, kalau bisa saya kerjain sendiri, semua saya kerjain sendiri deh. Ya. Semua kayaknya bisa relate deh kalau yang di sini. Iya kan, kalau bisa kerjain sendiri aja deh, nggak usah ngajak-ngajak orang. Karena kelamaan, males rapat diskusi, males banget gitu. Berarti kan saya nggak sesuai nih sama stereotipnya generasi milenial yang suka kolaborasi, suka berdiskusi, menciptakan hal-hal baru. Enggak, saya suka kenyamanan, kemapanan, keteraturan gitu kan. Kalau bisa sendiri semuanya. Maka ketika teman-teman sudah tahu generasi-generasi kayak gini, kita tetap gunakan itu sebagai referensi, tetapi kita harus memahami tuh person to personnya tiap orang yang kita temui itu pasti berbeda-beda. Jadi sebenarnya kuncinya di situ. Maka skill selanjutnya setelah mengetahui perbedaan gaya komunikasi tiap generasi, selanjutnya adalah bagaimana kita berempati ke masing-masing orang yang kita temuin. Karena berempati ya. Wah, gitu. Walaupun mungkin secara usia ternyata dia katakan usianya udah 60 tahun, tapi bisa loh, gitu kan ya. Canggih juga loh bikin kontennya di TikTok misalnya. Oh, canggih juga loh menggunakan teknologi yang lainnya. Jadi setiap orang itu unik gitu. Jadi gunakan ini sebagai referensi, tapi teman-teman harus mempelajari karakteristik tiap orang. Nah, mempelajari karakteristik tiap orang tuh mulai dari mana? Gitu. Pertanyaannya kan kayak gitu. Komunikasi yang nyambung itu adalah komunikasi ketika kita memahami siapa kawan bicaranya. Bukan dari mana dia generasinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman diskusi sama teman-teman di kantor atau atasan, oke, kita udah tahu dia dari generasi mana, jadikan itu sebagai referensi, tetapi kita belajar untuk memahami dia. Yang dipahami apanya? Yang pertama pasti dari kepribadiannya dulu. Nah, kalau kepribadian mungkin sebenarnya Kevlan akan jauh lebih spesifik ya melihat kepribadian seseorang. Tapi ambillah nih, kita pakai kepribadian koleris, sanguinis, flekmatis, melankolis, itu yang paling gampang gitu kan ya. Oh, atasan saya nih, ini tipe koleris, maka dia tuh nggak suka basa-basi. Maka dia tuh sukanya kalau ngomong lumayan
pedes gitu kan. Maka Straightforward banget gitu ya. iya, dia kalau ngambil keputusan sebagai decision maker, dia tuh cepet gitu. Maka kalau kita kemudian bertele-tele, kita ngerjain tugasnya kelamaan, ya dia bakal marah gitu. Ada juga nih teman kita, kalau rapat tuh hobinya ngomong terus gitu ya. Kalau generasi zaman now bilangnya pick me banget. Pengen selalu jadi spotlightnya itu di dia. Ya mungkin dia punya kepribadian sanguinis gitu. Ya tempatkan nih tempat-tempat tertentu yang dia emang bisa menunjukkan skillnya. Jadi memang yang kemudian kita harus pelajari adalah kepribadian tiap orang tuh ternyata beda-beda, teman-teman. Oh ada nih si koleris yang nggak bisa basa-basi, sanguinis yang cerewet, talk aktif, ramah, menyenangkan. Ada yang melankolis, orangnya detail gitu ya, terstruktur, perfeksionis, agak baperan. Oh ada nih plekmatis yang dia itu pendengar yang baik, SOP banget orangnya, cenderung nggak suka tampil. Nah sebenarnya ini kita harus mempelajari karakteristik orang yang berbeda-beda itu tadi. Nah baru kemudian setelah kita mempelajari kepribadian, kita pelajari gaya komunikasi tiap orang. Ada orang yang koleris misalnya, tapi gaya komunikasinya nggak agresif, nggak suka menekan orang lain, gaya komunikasi Kalem gitu ya. ya. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi ada yang asertif, kelihatan pede, tetap menyenangkan, nggak menekan orang, itu juga ada. Nah, jadi setelah kepribadian kita juga harus melihat gaya komunikasi tiap orang. Ada agresif, ada pasif agresif, gitu kan. Pasif agresif tuh yang gimana? Itu yang kalau rapat, iya, siap Bapak, siap laksanakan, begitu di belakang, apaan sih nih? Nggak jelas banget. Nah, itu pasif agresif tuh. Nyinyir gitu ya, Mbak ya. Jadi beda lagi, ya kan? Nah, kalau kita beracuannya selalu pada generasi, wah ini generasi, nanti kita jadinya wawasannya nggak terbuka, karena setiap orang membawa kepribadian yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, pengalaman, ya kan? Pengalaman kerja itu kan juga membentuk pribadi seseorang juga. Kalau misalnya sosok yang mungkin baperan gitu ya, perfeksionis, tetapi ternyata pengalaman dia mengharuskan untuk kolaborasi dengan banyak orang, pada akhirnya dia juga akan berubah menjadi sosok yang baru, yang adaptif terhadap lingkungan. Jadi ada satu lagi juga yang harus diperhatikan berkaitan sama empati terhadap pengalaman orang. Kalau baru masuk kerja 1 bulan 2 bulan merasa sok paling jago, ya itu nggak benar juga begitu. Begitu juga sebaliknya, udah kerja belasan puluhan tahun merasa dia yang menguasai perusahaan, itu juga tidak tepat. Nah, berarti kalau gitu bisa dibilang sebenarnya, apakah bisa dibilang gini? Sebenarnya bukan kita perlu siapa ikut generasi mana, karena ini kan sekarang sudah trennya begini, harusnya ikut generasi, bukan begitu ya, tapi lebih ke ya udah tahu ini dari generasi mana, tapi bukan untuk dijadikan stereotyping yang akhirnya ngeblok kita untuk membatasi cara berkomunikasi, tapi tahu dia dari generasi mana, jadikan referensi dan coba untuk pahami gitu ya. Berarti kita yang sama-sama saling coba adapt, yang generasi atas coba untuk adapt ke generasi bawah, yang generasi bawah coba untuk adapt untuk bisa memahami mereka. Oke, itu insight yang menarik.